Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah Ramdoniah Noviana, kelas K5 1AR, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai teman saya guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama dengan judul Kepemimpinan yang Islam. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu terkait apa sih pandangan kamu tentang kepemimpinan yang Islam? Pandangan saya ya, terhadap kepemimpinan yang Islam itu, yang pertama dalam kepemimpinan dalam Islam adalah harus berlaku adil, ya kan? Berlaku adil dan bijaksana, serta yang paling pertama dan paling utama adalah akhlak dan ilmu. Gitu. Kalau misalnya kita mempunyai akhlak, pasti akan dipandang mempunyai ilmu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita tidak mempunyai akhlak tapi kita mempunyai ilmu yang lebih, orang bakal menganggap remeh kita. Yang paling pertama adalah akhlak. Oh, berarti prinsip utama kepemimpinan Islam itu yang seharusnya dipegang teguh oleh para pemimpin negara itu, menurut kamu itu adalah akhlak ya? Iya, karena ya kalau kita mempunyai akhlak itu pasti seorang pemimpin bakal memanusiakan manusia, bakal berlaku adil. Baik. Oh, berarti konsep amanah atau kepercayaan dalam kepemimpinan Islam itu menurut kamu itu bukan prinsip utama ya? Bukan, menurut saya itu konsep kepemimpinan itu yang pertama adalah akhlak. Jikalau akhlak dan ilmu, jikalau sudah mempunyai keduanya, pertama akhlak, yang kedua ilmu, pasti seorang pemimpin itu bakal menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang adil, seorang yang bertanggung jawab. Ya seperti itulah. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut kamu prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang tercermin dalam gaya kepemimpinan sehari-hari itu bagaimana sih? Prinsip kepemimpinan yang tercermin ya? Ya. Sehari-hari gitu ya kan. Ya. Yang pertama ya tadi berlaku adil, terus bertanggung jawab, bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu juga salah satunya, contohnya juga kayak kita berusaha untuk sholat tepat waktu gitu. Nah itu sholat tepat waktu itu sama saja mendisiplinkan atau memimpin diri kita tuh agar menjadi tepat waktu gitu. Oke, menjadi seorang yang disiplin dan ya menjadi taat gitu. Nanti diri kita belajar dari memimpin diri kita terlebih dahulu gitu kan, baru bisa memimpin orang lain gitu. Jika diri kita sudah merasa ya, kayak contohnya ya salah satunya dalam agama Islam adalah sholat 5 waktu, nggak cuma sholat 5 waktu ya, sholat tahajud, sholat istikharah yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya kita melakukannya tepat waktu atau melakukannya secara tidak diulur-ulur gitu, itu sama saja memimpin diri kita, sama saja belajar memimpin gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana sih seorang pemimpin itu dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambilnya itu sesuai dengan nilai-nilai Islam? Oke. Gimana seorang pemimpin itu dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Islam? Iya. Oke, yang pertama kita harus study atau memahami isi Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kita sudah paham gitu apa isi Al-Quran, apa isi hadisnya, dan ya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, ya insya Allah bakal dapat kita mengambil keputusan dengan benar gitu. Dan yang kedua,
ya konsul kepada apa namanya ya ustadz-ustadz kita apa enggak guru-guru kita tuh yang sudah berpengalaman lebih gitu dalam eh, dalam 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 memimpin apa namanya organisasi atau kepemimpinan dalam Islam. Kita cari guru kita yang sudah apa namanya sudah punya wawasan luas lah, pengalaman luas. nah itu kita harus komitmen terhadap keadilan atau enggak peraturan-peraturan yang telah kita buat gitu. Jadi misalnya kita membuat peraturan, ya walaupun itu entah anak kita sekalipun, apa enggak kerabat kita, mau dia anak presiden, mau dia anak pejabat, namanya keadilan, namanya peraturan harus tegakkan gitu. Tidak ada pilih-pilih kasih di situ. Dan yang selanjutnya harus itu transparansi. Nah, kita tuh harus transparansi gitu terhadap anggota-anggota yang kita pimpin. Harus jujur lah kalau misal kita membuat kesalahan. Jangan kita membuat kesalahan ya kita lari gitu dari kesalahan tersebut. Kita harus bertanggung jawab gitu dari apa yang telah kita buat. Nah, setelah itu ada namanya pendidikan dan penyuluhan. Nah, pendidikan dan penyuluhan ini bisa gitu kita terapkan apa enggak kita kita terapkan atau enggak kita kasih tahu gitu ke majelis-majelis, ke suatu pengajian, suatu perkumpulan remaja masjid dan segala macam, bisa kita jelaskan gitu tentang apa sih hukumnya ini, kalau misalnya kita kayak gini tuh kita kayak gimana gitu, bisa kita jelaskan kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu adalah kita harus mengevaluasi diri kita di mana letak salah kita gitu. Dan yang kalau misalnya salah jadikan pelajaran, dan jangan yang bagus diterapkan lagi, yang salah kita ulang dan kita pelajari lagi. Itu saja sih menurut saya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kan dari tadi sudah disebutkan terus ya tentang adil gitu ya Kak. Mungkin saya mau bertanya, bagaimana peran keadilan sosial dalam kepemimpinan Islam, dan bagaimana sih cara pemimpin negara itu dapat mengimplementasikannya gitu? Oke. Peran keadilan sosial dalam kepemimpinan Islam itu ya baik lagi ke pertanyaan yang tadi pertama gitu kan. Ya, kita harus pertama berlaku adil, berlaku bijaksana, bertanggung jawab gitu kan. Yang paling pertama juga kita udah tahu, dan Rasul juga sudah mengajarkan gitu. Rasul turun ke bumi, diutus di bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu kan. Ya sepengalaman saya, jikalau kita memimpin suatu organisasi atau memimpin suatu majelis gitu kan, jikalau kita mempunyai sikap tanggung jawab, sikap adil, dan mempunyai akhlak, maka kita bakal bisa gitu melakukan organisasi atau majelis-majelis yang kita pimpin bakal berlaku secara lurus, secara baik gitu yang kita pimpin gitu kan. Dan ya bagaimana sih penerapan dalam Islam di suatu negara, penerapan kepemimpinan Islam gitu kan, nilai-nilai Islam dalam cara mengimplementasikan. Iya, cara mengimplementasikannya tuh di negara-negara gitu, khususnya di negara kita Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah pemerataan kesejahteraan. Pemimpin itu harus meratakan, ya contohnya kayak sekarang kan di Indonesia gitu banyak kaum menengah ke atas dan juga banyak juga nih kaum menengah ke bawah gitu kan. Ya kenapa banyak seperti itu? Karena ya tidak adil gitu dalam memberikan kayak contohnya kayak kekayaan atau enggak distribusi yang cukup gitu, enggak merata gitu kan. Contohnya ya banyak korupsi, bahasa kasarnya gitu kan di Indonesia kita, di negara kita ini. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin harus
menyamaratakan gitu apa yang misalnya kerjanya segini harusnya kerjanya segini, walaupun ya harus rata gitu, harus berlaku adil. Nah yang kedua itu adalah akses kesempatan yang sama. Nah akses kesempatan yang sama ini harus kaum menengah ke bawah gitu juga bisa memiliki akses apa enggak menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Contohnya kayak misalnya orang menengah ke bawah atau enggak orang yang kurang mampu gitu dalam masuk ke pendidikan yang tinggi atau enggak pendidikan yang terkenal, contohnya kayak Universitas Indonesia atau enggak ya contoh-contoh pendidikan yang lain gitu, harus dipermudah kan, disamaratakan dengan kaum menengah ke atas. Ya kaum menengah ke atas kan ya harus bayar sekian mereka bisa masuk, sedangkan yang tidak mempunyai biaya atau tidak mempunyai uang gitu ya dipersulit gitu aturan, ya dipermudah gitu. Contohnya ya yang salah satunya seperti itu. Dan kedua kayak contohnya kayak BPJS gitu kan, BPJS kesehatan yang disediakan oleh negara. Nah itu juga harus disamaratakan tuh, nggak harus BPJS diterakhirin sedangkan yang nggak pakai BPJS diutamakan. Nah itu harus disamaratakan seperti itu. Jadi tidak ada sama-sama pilih kasih. Kalau misalnya ngantri yang antri, kalau misalnya di datangnya terakhir gitu dapatnya. Nggak ada namanya didahuluin atau enggak diterakhirin. Oke. Nah yang selanjutnya adalah penyusunan hukum yang adil. Nah ini kita sudah tahu nih hukum di Indonesia itu ya di negara kita ini mulai kurang gitu kan. Contohnya ya kabar-kabar yang kemarin ada salah satu kaum gitu, salah satu orang membunuh orang yang harusnya dihukum mati malah dibebaskan, dan ya tidak jelas gitu dibebaskannya karena apa gitu kan. Tidak ada alasannya juga, tidak jelas gitu alasannya. Yaitu saya harap di Indonesia ini walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang presiden sekalipun, kalau misalnya dia melakukan kesalahan harus tanggung jawab secara adil. Tidak ada namanya pilih kasih. Sedangkan ya kaum kurang mampu gitu yang cuman mencuri kayu bakar saja sampai di penjara 4 tahun lamanya gitu kan. Ya, itu harus berlaku adil gitu kan. Nah setelah semuanya sudah dilakukan, ya yang terakhir adalah evaluasi. Yang paling terakhir apa, setiap organisasi itu pasti yang terakhir evaluasi, karena evaluasi itu perlu gitu kan. Seberapa jauh sih, seberapa mampu gitu kita memimpin suatu organisasi tersebut. Jikalau ada yang kurang kita perbaiki, jikalau ada yang salah kita benarkan. Nah jikalau yang sudah bagus terus diterapkan gitu. Nah, cukup gitu aja. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawaban-jawabannya. Ya. Sangat mudah dipahami sekali. Ya. Dan terima kasih juga sudah membantu berpartisipasi dengan tugas saya. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.